Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul klasifikasi diabetes menggunakan algoritma Bayes, KNN, dan juga logistik regression. Yang pertama kelompoknya yaitu saya sendiri Fahrizal Tindak Saputra dengan NIM A11 2022 14059, kemudian Ahmad dengan NIM A11 2022 14062, Ibnu Riko Kurniawan A11 2022 14063, Felicia Amanda Cahya Dewi A11 2022 14090, kemudian Irsyad Umar Fakhrizal A11 2022 14094, dan yang terakhir Dea Sabila dengan NIM A11 2022 14102. Yang pertama judulnya yang yaitu klasifikasi penyakit diabetes menggunakan perbandingan algoritma Bayes, KNN, dan juga logistik regression. Kemudian ringkasan urgensi. Diabetes merupakan penyakit yang dapat ditandai dengan kenaikan kadar gula yang berada di dalam darah. Penyakit diabetes bisa disebabkan melalui keturunan ataupun bisa dari racun makanan dan infeksi. Penyakit diabetes ini dapat menyebabkan gangguan yang terjadi pada bagian mata, ginjal, syaraf, dan pembuluh darah. Peningkatan jumlah diabetes disebabkan terlambatnya diagnosis penyakit tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu ramalan baru yang dapat menjadi alat bantu dalam penentuan apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model deep learning yang dapat mengklasifikasi apakah seseorang teridentifikasi mengidap diabetes atau tidak. Tantangan utama dalam penelitian ini adalah jumlah data yang diperlukan untuk klasifikasi yang akurat. Dengan model yang dikembangkan, penelitian bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan dalam mengklasifikasikan data baru yang belum diketahui statusnya terkait diabetes. Metode penelitian ini menggunakan algoritma klasifikasi seperti Bayes, KNN, dan juga regresi logistik. Memanfaatkan dataset yang meliputi kadar glukosa, tekanan darah, kadar insulin, riwayat keturunan, dan umur sebagian data yang akan dihitung. Luaran yang akan kita buat yaitu pengembangan suatu aplikasi berbasis website dengan beberapa dataset yang tersimpan untuk memprediksi user terkena penyakit diabetes atau tidak. Kemudian kata kunci diabetes, klasifikasi, algoritma Bayes, logistik regression, dan juga KNN. Baik, setelah itu adalah pendahuluan. Pertama, latar belakang. Diabetes merupakan penyakit yang ditandai dengan kenaikan kadar gula dalam darah. Penyakit ini bisa disebabkan melalui keturunan ataupun bisa dari racun makanan dan infeksi. Penyakit ini menyebabkan gangguan yang terjadi pada mata, ginjal, syaraf, dan pembuluh darah. Menurut laporan The International Diabetes Federation, kenaikan jumlah penduduk yang terjangkit diabetes dari tahun 2003 hingga 2025 akan terus meningkat. Indonesia sendiri terdapat pada peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes sebesar 12,9 juta jiwa dan diperkirakan akan terus naik hingga peringkat ketiga dunia pada tahun 2025. Algoritma klasifikasi menggunakan dataset pelatihan untuk membentuk suatu model. Model yang telah dibuat ini selanjutnya digunakan untuk meramalkan label kelas dari data baru yang belum diketahui. Klasifikasi merupakan fungsi dalam data mining yang menciptakan suatu model untuk meramalkan kelas atau kategori dari objek-objek dalam basis data. Proses klasifikasi melibatkan dua tahap, yaitu pembelajaran dan pengklasifikasian. Kemudian terdapat banyak metode klasifikasi pada supervised learning, terutama pada machine learning. Di antaranya adalah KNN, Bayes,
SVM, neural network, random forest, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode KNN, Naive Bayes, dan Logistic Regression untuk proses klasifikasinya. Metode pengklasifikasian menggunakan KNN, Naive Bayes, atau Logistic Regression merupakan proses metode yang akan dikembangkan ke depannya untuk pengklasifikasian penyakit diabetes. Metode KNN memiliki beberapa kelebihan, yaitu pelatihan sangat cepat, sederhana, efektif pada data pelatihan yang besar. Sedangkan kekurangan KNN sendiri adalah nilai K-bias harus ditentukan komputasi kompleks, keterbatasan memori, dan dapat tertipu oleh atribut yang tidak relevan. Adapun metode Naive Bayes, yaitu metode klasifikasi yang menggunakan teori Bayes probabilitas untuk memprediksi kelas yang tidak diketahui. Pada Naive Bayes, dataset dianggap paling independen. Sedangkan metode logistic regression memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan algoritma machine learning yang lain. KNN berfungsi untuk pengklasifikasian subjek baru berdasarkan data sampel pelatihan dan atribut. Proses ini melibatkan pengelompokan hasil sampel uji baru sesuai dengan mayoritas kategori yang terdapat dalam KNN. Algoritma ini bekerja berdasarkan jarak terdekat dari data latih ke data uji melakukan KNN. Sesudah mengumpulkan KNN, lalu diambil sebagian besar KNN untuk dibuat prediksi dari sampel uji. Kemudian Naive Bayes. Naive Bayes sendiri adalah metode klasifikasi dengan perhitungan peluang. Naive Bayes merupakan metode termasuk kategori supervised learning. Naive Bayes diketahui mempunyai tingkat akurasi yang baik dengan perhitungan sederhana. Naive Bayes merupakan bentuk yang sederhana dari jaringan Bayesian dalam bidang data mining. Kesederhanaan metode ini didasarkan pada asumsi bahwa semua fitur bersifat independen satu sama lain. Naive Bayes menonjol karena akurasi tinggi dan tingkat kesalahan klasifikasi yang rendah. Kemudian logistic regression merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang menggambar antara satu variabel respon atau dependent atau lebih variabel prediktor. Logistic regression digunakan pada saat variabel prediktor memiliki skala kategorik atau nominal yang terdiri dari dua ataupun lebih kategori. Oleh karena sebab itu, metode ini dapat dikembangkan dengan tujuan memastikan bahwa tak peduli apapun perkiraannya, tetap selalu berada dalam rentang antara 0 sampai 1. Metode logistic regression merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang menggambar antara satu variabel respon atau dependent atau lebih variabel prediktor. Logistic regression digunakan pada saat variabel prediktor memiliki skala kategorik atau nominal yang terdiri dari dua ataupun lebih kategori. Oleh karena sebab itu, metode ini dapat dikembangkan dengan tujuan memastikan bahwa tak peduli apapun perkiraannya, tetap selalu berada dalam rentang antara 0 sampai 1. Metode logistic regression digunakan untuk menemukan antar korelasi dari variabel-variabel respon yang memiliki sifat dikotomus atau ordinal ataupun nominal, atau polykotomus yang artinya memiliki skala nominal ataupun ordinal dengan lebih dari dua kategori. Kemudian adalah rumusan masalah. Masalah yang terjadi adalah perlunya penilaian yang cermat terhadap efektivitas metode klasifikasi yang umum digunakan dengan prevalensi diabetes yang tinggi dan dampak seriusnya terhadap kesehatan. Penting untuk memahami kinerja relatif dari masing-masing metode ini dalam mengidentifikasi pasien beresiko tinggi mengembangkan kondisi ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan akurasi dan kinerja ketiga algoritma tersebut untuk memberikan paduan yang lebih baik dalam pemilihan metode deteksi dini penyakit diabetes. Kemudian selanjutnya pendekatan pemecahan masalah. Evaluasi kinerja akan menggunakan confusion matrix pada skenario pembagian data
memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan ketiga metode dalam mengklasifikasikan kasus diabetes. Analisis akurasi prediksi akan menyoroti ketepatan dan keakuratan hasil klasifikasi dari masing-masing metode. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang potensi dan kecocokan metode klasifikasi tertentu dalam menangani permasalahan klasifikasi data diabetes melalui pemilihan metode ekstraksi fitur yang tepat. Pembagian data yang pendekatan pemecahan masalah. Evaluasi kinerja akan menggunakan confusion matrix pada skenario pembagian data, memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan ketiga metode dalam mengklasifikasikan kasus diabetes. Analisis akurasi prediksi akan menyoroti ketepatan dan keakuratan hasil klasifikasi dari masing-masing metode. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang potensi dan kecocokan metode klasifikasi tertentu dalam menangani permasalahan klasifikasi data diabetes melalui pemilihan metode ekstraksi fitur yang tepat, pembagian data yang representatif, dan evaluasi kinerja yang cermat. Selanjutnya, state of the art. Di sini kita menggunakan referensi dengan jurnal yang berjudul Perbandingan Implementasi Machine Learning menggunakan metode KNN, Naive Bayes, dan Logistic Regression untuk mengklasifikasi penyakit diabetes. Model algoritma yang kami gunakan ada 3, yaitu Bayes dengan akurasi 79%, KNN dengan akurasi 71%, Logistic Regression dengan akurasi 70%. Selanjutnya ada kebaruan. Penjelasan perbandingan algoritma. Originalitas dalam pengembangan ini adalah penggunaan model algoritma Native Bayes dibanding dengan algoritma Logistic Regression dan KKN untuk model klasifikasi penyakit diabetes. Penyakit ini sangat penting untuk mengetahui dan memastikan apakah seseorang tersebut terkena diabetes atau tidak. Jadi ketika model algoritma yang digunakan adalah Naive Bayes karena hasil algoritma Naive Bayes memiliki akurasi 79%. Berikut adalah roadmap penelitian dari website diabetes. Tahun pertama, kita melakukan promosi, seperti pengenalan website kepada masyarakat. Media sosial menjadi media promosi bagi website ini. Event dan workshop yang akan membahas kesehatan bisa kita jadikan sebagai media promosi. Selanjutnya, tahun ketiga adalah evaluasi dan perkembangan. Tahun kedua adalah evaluasi dan perkembangan. Hasil dari survei, kita bisa jadikan buat website ini lebih berkembang. Relasi yang terbentuk dari event dan workshop, pihak website berkolaborasi dengan para ahli bidang kesehatan, statistika, dan ilmu komputer. Tahun ketiga yaitu penambahan fitur. Website diabetes ini tidak hanya untuk diabetes saja, bisa digunakan untuk penyakit yang lain. Tahun keempat adalah evaluasi dan perkembangan. Promosi riset, melakukan uji coba kepada masyarakat, memperbaiki fitur yang belum maksimal. Yang terakhir ada tahun kelima, yaitu website berjalan sesuai rencana, sudah tidak ada lagi bug atau error. Website ini bisa masuk ke sistem rumah sakit untuk mempermudah pekerjaan di sana. Kemudian ada metodologi penelitian dirancang untuk mengetahui klasifikasi dari penyakit, di mana data mining berhubungan dengan metode dan algoritma yang akan kami pakai. Data mining menurut penelitian dari Saleh dan Utama pada tahun 2016, data mining merupakan suatu proses ekstraksi knowledge secara otomatis atau penganalisisan data
untuk mencari informasi yang memperkerjakan satu atau lebih teknik machine learning. Metode untuk tahap mengklasifikasi penyakit diabetes digunakan metode klasifikasi dengan tahap ciri dan atribut dari data yang telah didefinisikan. Algoritma yang akan digunakan adalah naive Bayes, K-nearest neighbor atau KNN, dan logistic regression. Berikut adalah diagram flow yang kami rancang. Dimulai dari input data, user memasukkan data untuk login atau register. Kemudian setelah masuk di dashboard, user memasukkan data yang akan dihitung seperti kadar glukosa, tekanan darah, kadar insulin, keturunan, dan umur. Kemudian dilanjutkan dengan algoritma. Data didapat, kemudian data diolah menggunakan algoritma Bayes. Klasifikasi untuk mengklasifikasikan jenis diabetes menggunakan pendekatan conversion matrix. Kemudian ada evaluasi, dan terakhir ada output data, hasil dari data yang diinput. Kemudian penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya sukses mengimplementasikan algoritma logistic regression dalam memprediksi penyakit diabetes dengan tingkat akurasi yang baik. Pada tahap ini, dilakukan penelitian dan memprediksi penyakit diabetes menggunakan algoritma Bayes, KNN, dan logistic regression. Hal ini termasuk membandingkan data algoritma Bayes, KNN, dan logistic regression, bagaimana konsep dasar, arsitektur, dan website memprediksi penyakit diabetes. Meninjau penelitian yang serupa berguna untuk mendapatkan keunggulan dari algoritma Bayes, KNN, dan logistic regression. Kemudian eksperimen. Berdasarkan hasil analisis perbandingan 3 algoritma klasifikasi, naive Bayes memiliki performa yang konsisten dan memberikan akurasi tertinggi dibandingkan dengan KNN dan logistic regression pada kedua pembagian data. Logistic regression menunjukkan akurasi seberat 71% pada split data 70-30 dan 73% pada split data 80-20. Meskipun hasilnya bersaing, logistic regression tidak sebaik naive Bayes pada split data 80-20. Dari hasil tabel komparasi akurasi, dapat disimpulkan bahwa naive Bayes memiliki akurasi paling tinggi sebesar 79% pada pembagian data 80-20. Dengan demikian, algoritma naive Bayes dapat dianggap sebagai pilihan terbaik untuk klasifikasi data diabetes dalam konteks penelitian ini. Untuk algoritmanya sendiri, kita menggunakan algoritma naive Bayes. Dalam penelitiannya, algoritma naive Bayes merupakan metode yang memanfaatkan probabilitas dan statistik untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Nantinya, kita akan menerapkan algoritma teorema Bayes dengan rumus seperti berikut. P(X, Y) itu merupakan probabilitas X terjadi dengan bukti bahwa Y telah terjadi. Oke, untuk sumber data sendiri, kita mengambil sumber data dataset dari UCI Machine Learning Repository. Dataset yang digunakan adalah Early Stage Diabetes Risk Prediction. Dataset di mana file tersebut bernama diabetes_data_upload.csv. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 17 variabel dengan jumlah data sebanyak 520. Ini termasuk data tentang orang-orang yang termasuk gejala yang menyebabkan diabetes. Untuk klasifikasinya, kita melakukan evaluasi terhadap model klasifikasi berdasarkan perhitungan object testing, di mana yang diprediksi benar dan tidak benar. Nah, conversion matrix berisi informasi yang tentang aktual dan prediksi pada sistem klasifikasi. Kinerja sistem seperti ini biasanya dievaluasi dengan menggunakan data pada matriks. Perhitungan dapat dimasukkan ke dalam tabel conversion matrix seperti contoh tabel seperti berikut. Untuk evaluasi model dilakukan dengan cara membandingkan algoritma Bayes, KNN, dan logistic regression untuk menghitung suatu data. Kemudian memprediksi perhitungan yang sudah ada untuk menghitung data user
apakah user terkena diabetes atau tidak. Evaluasi dapat membantu untuk memahami sejauh mana implementasi algoritma Bayes, KNN, dan logistic regression dalam proses penghitungan yang cepat dan akurat. Untuk luaran penelitian, kita ada 2, yaitu luaran wajib dan luaran tambahan. Untuk luaran wajib, kita akan membuat website klasifikasi diabetes. Untuk tambahannya, mungkin kita akan mempublikasikan jurnal. Selanjutnya ada jadwal project. Jadwal project kita dibagi menjadi 12 minggu. Di antara lain, yang pertama ada penyusunan pengajuan proposal, 2 pengumpulan dan analisis data, 3 penelitian terkait permasalahan dan penyelesaian, 4 pengembangan hasil penelitian, 5 pembuatan data diabetes, 6 pembuatan UI UX website, desain website diabetes, 7 pembuatan website diabetes, 8 perbaikan bug atau error dan hosting, yang terakhir ada penyusunan laporan akhir. Berikut adalah daftar pustaka dari laporan yang kita ambil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.